pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Dan minggu lalu di Tanah Air kita tahu nih, di sini langsung begitu mendengar beritanya langsung geli sendiri ya. Karena ada rame-rame soal koboi. Palmerah. Koboi Palmerah. Koboi kota itu sebenarnya, Gitu ya? bukan koboi yang naik naik kuda. Naiknya kendaraan yang berplat TNI. Nah, dan terus langsung kami merasa bahwa ini kesempatan baik untuk memperkenalkan mengenai budaya koboi dan budaya senjata api dari negara asalnya Amerika Serikat. Jadi bahkan di Amerika itu ada namanya budaya senjata api ya? Budaya senjata api atau gun culture. Ini adalah budaya yang sudah mendarah daging lekat dengan sejarah bangsa Amerika. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan asal atau ketika para imigran dari Eropa datang ke Amerika dulu ya, ketika masih zaman eranya Wild West itu. Ya, zaman-zamannya siapa ya? Mungkin zamannya zaman koboi ya. Zaman koboi, terus zamannya Laura Ingalls, Little House in the Prairie, itu kan banyak orang-orang imigran dari Eropa datang, kemudian ya harus menjaga diri sendiri, baik itu dari serangan binatang buas, suku Indian juga, kemudian tentara asing dan sebagainya, sementara tidak ada aparat kan. Betul. Jadi harus mandiri, harus memanggul senjata api dan harus bisa menggunakan senjata api, dan sejarah itulah yang terbawa sampai sekarang, bahkan diabadikan dalam amandemen kedua yang menjamin bahwa setiap warga negara atau kelompok itu berhak untuk memanggul senjata atau memiliki senjata untuk membela diri. Membela diri baik dari kriminalitas maupun dari negara, bahkan tirani pemerintahan. Secara statistik juga sekarang yang namanya senjata api di Amerika Serikat itu kan amat sangat longgar kan kepemilikan senjata api. Betul, dan karena itulah makanya jumlah senjata api di Amerika yang beredar di tangan masyarakat umum itu sangat banyak sekali. Bayangkan sekitar 270 juta. Jadi setiap 100 orang itu punya sekitar 90 senjata api dari berbagai jenis. 90 senjata api untuk setiap 100 orang penduduk. Wow. Jadi kalau di rata-rata mungkin juga setiap rumah tangga itu punya lebih dari 1 atau 2 bahkan senjata api. Dan ini berbeda-beda ya setiap negara bagian, karena setiap negara bagian juga punya batasan-batasan masing-masing. Misalnya tentunya batasan usia, umur, kemudian jenis senjata api yang bisa dimiliki, boleh dibawa keluar rumah atau tidak, terus kemudian dalam konteks penggunaannya hanya boleh seperti apa, tapi yang jelas secara umum memang longgar sekali. Menariknya di masa pemerintahan Obama ini jumlah kepemilikan senjata api atau penjualan senjata api meningkat. Kenapa itu bisa begitu? Ada berbagai hal, misalkan karena Obama dari Partai Demokrat dan ada semacam bukan secara tradisional agak anti dan juga ada semacam ketakutan bahwa pemerintahan Obama akan memperketat larangan pemilikan senjata api. Jadi mereka berburu-buru berbondong-bondong membeli senjata api gitu. Oh, waktu sebelum Obama terpilih. Nah, ini sekarang menjelang pemilu begitu juga. Naik lagi katanya. Statistik menunjukkan bahwa ada kenaikan penjualan di berbagai negara bagian. Dan ini selalu menjadi isu yang panas ya setiap pemilu, karena secara tradisional memang kubu liberal atau kelompok Demokrat itu agak anti. Atau ingin pengetatan aturan kepemilikan senjata api, sementara kubu konservatif Partai Republik secara umum menginginkan kepemilikan senjata api secara longgar. Padahal kita tahu ya, secara statistik di Amerika Serikat ini kan yang namanya kecelakaan senjata api, pembunuhan dengan senjata api, bunuh diri dengan senjata api itu kan lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Kalau menurut statistik sekarang ini sekitar 9.000 orang setiap tahun tewas karena dibunuh dengan senjata api. Ya, tapi kelompok konservatif mengatakan bahwa yang membunuh itu orangnya, bukan senjata apinya. Ya, tapi kemudian orang mengatakan bahwa kalau ada triggernya, tidak ada penyulutnya, senjatanya juga tidak akan. Jadi memang ini susah, artinya selalu pro dan kontra gitu. Ya pemirsa, seperti itu pembahasan kami mengenai budaya koboi dan budaya tembak-menembak dari negara asalnya di Amerika Serikat. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit gambaran bagi Anda dalam konteks kasus koboi Palmerah. Mudah-mudahan cepat terselesaikan ya Pria. Sudah damai sepertinya. Sudah damai ya, oke. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Saya Supriyono. Sampai jumpa.